Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal News hadir kembali di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan, mata kuliah teknik, reportase, dan investigasi berita serta sekitarnya. Bersama saya Melisa, inilah informasi hari ini. Pemirsa, tepat pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik reportase dan berita investigasi yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma bersama kelas KPI 5B di lantai 3, ruang 5 gedung Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang dimulai dari pukul 16.00 hingga 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, seperti biasa sebelum memulai ke pembahasan, kita dibiasakan untuk melakukan parodi ala-ala reporter yang ditampilkan oleh perkelompok sejumlah 4 orang yang pada hari ini diparodikan oleh Hima Konita Desika, M. Fajri Maulana, Aisyah Najla, dan juga Nurfira Otkafirani yang mengangkat berita tentang pelantikan anggota KPPS. Pemirsa, pada pertemuan ke-8 ini dibahas langsung oleh kelompok 6 yang berjumlah 4 orang. Di antaranya ada Putri Ashifa Dwi Azahra, Yamarasa Abdul Aziz, Siti Nur Aini, dan Zulfa Sofiatunisa Jara yang membahas seputar menyelami jurnalisme investigasi. Putri Ashifa Dwi Azahra sebagai presenter pertama menjelaskan tentang sifat-sifat jurnalisme investigasi. Di antaranya yang pertama, sifat beritanya itu mendalam. Artinya, jurnalisme investigasi dalam menyajikan berita itu hasil dari pencarian dan menganalisa yang mendalam hingga ke akarnya. Kedua, sifat berita investigasi yaitu independensi. Dalam artian, dalam membuat berita tidak ada pengaruh bayaran dari orang lain untuk merubah akurasi kebenaran beritanya. Ketiga, sifat berita investigasi yaitu sistematis. Dalam artian, berita ditulis secara berurutan dari lead hingga akhir dan penulisannya terstruktur. Yang terakhir, sifat berita investigasi adalah dapat mendorong perubahan sosial, yang artinya apa yang dikatakan berita dunia akan mengikuti apa kata berita, terutama yang berita viral. Pembahasan kedua dilanjut oleh Siti Nur Aini sebagai presentator kedua yang membahas terkait jenis-jenis investigasi. Di antaranya ada yang pertama, investigasi jurnalistik yang mengungkap kebenaran tersembunyi atau belum diketahui oleh masyarakat. Yang kedua ada investigasi forensik yang berfokus pada pengumpulan dan analisis bukti-bukti fisik dalam suatu kasus hukum untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Ketiga, ada investigasi ilmiah yang menyelidiki fenomena alam atau kejadian tertentu dengan pendekatan ilmiah dan metodologi. Keempat, ada investigasi internal yang mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah internal seperti kecurangan keuangan, pelanggaran kode etik, atau kebocoran informasi. Yang kelima, ada investigasi sosial yang berfokus pada isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Keenam, ada investigasi ekonomi yang bertujuan untuk menelusuri fenomena atau kejadian ekonomi seperti praktik monopoli, pencucian uang, dan korupsi ekonomi. Ketujuh, ada investigasi keamanan. Investigasi ini biasanya mencakup kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan negara, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Kedelapan, ada investigasi akademis, yaitu investigasi yang biasanya dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan dan keilmuan. Selanjutnya, Yamarasa Abdul Aziz sebagai presentator ketiga menjelaskan terkait tujuan dan struktur penulisan berita investigasi. Di antara tujuannya yaitu mengungkap fakta yang disembunyikan, kemudian muara bagi yang tak terwakilkan, kemudian menyediakan informasi yang berbasis data, dan meningkatkan publik tentang isu berbasis bukti. Selanjutnya, struktur penulisan berita investigasi bisa dimulai dari penulisan lead atau pembuka, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metodologi, yang keempat fakta dan temuan, kelima analisis, keenam penyampaian konteks, ketujuh konfirmasi dan verifikasi, delapan kesimpulan, 9 sumber dan bukti, ke-10 follow up dan tindak lanjut.
Selanjutnya, tahapan jurnalisme investigasi dijelaskan oleh Zulfa sebagai presentator keempat. Ia mengatakan bahwa tahapan jurnalisme investigasi dimulai dari praproduksi, saat produksi hingga pasca produksi, di mana sebelum produksi kita harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan tim jurnalis agar dapat mengetahui tema yang akan dibawakan untuk berita apa, berita yang diangkat itu apa, arahnya mau seperti apa, pembagian job desk, hingga pemilihan narasumber dan lain-lainnya. Kemudian saat produksi kita langsung terjun di lapangan sesuai dengan planning yang telah kita tentukan di awal sebelum saat produksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pasca produksi atau setelah produksi. Biasanya setelah produksi ada proses editing, evaluasi, dan penyebarluasan informasi. Bisa jadi kalau di jurnalisme investigasi biasanya ada tindak lanjut terhadap karya jurnalistik investigasi yang telah dipublis. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.